Ya. Ulangi agak slow. Wala. Oke. Wala yad. Hmm? Masih atau wala yad huwa. Dan tidak memanggil. Siapa yang memanggil? Ahadun. Maka ahadun jadi apa kedudukannya? Fa'il. Mana maf'ulnya? Ada fi'il, fa'il, pasti ada maf'ulnya mana? Nah, siapa yang dipanggil? Akho. Apa? Akhohu. Saudaranya. Akhohu itu jadi maf'ul. Mansub dengan apa? Mansub dengan apa? Dengan alif. Kenapa dengan alif? Asmaul khamsah. Wala yad'u ahadun akhahu bila qabin dengan mana apa? Julukan panggilan yang tidak disukai. Yakro yang dibenci. Nah, dalam etika pergaulan sosial kan sering kita itu dipanggil punya julukan ya dengan nama lain, bukan nama aslinya. Sering itu. Ya. Ya kan? Ada itu dulu ya adik kelas saya itu panggilannya Roy. Nama asli siapa? Tahu? Rojali. Panggilnya Roy. Roy Rojali ya. Nah itu ada panggilan-panggilan dalam interaksi sosial itu. Kalau menyakiti saudaranya itu kan tidak boleh ya. Tapi kalau panggilan itu tidak menyakiti, malah membuat senang, masalah. Itu menunjukkan keakraban malah. Itu dia terbalik. Hah? Alam Coba Yapi dipanggilnya apa? Selain Yapi, ada Habib. Habib Yafi. Ada yang dipanggil Syekh kan, ada yang dipanggil Al-Mukarram. Julukan biasanya ya. Dipanggil Gus, ada yang dipanggil Gus. Ada kan yang perempuan juga. Ada nama-nama panggilan lah, nama-nama panggilannya, nama-nama kesayangan itu ada. Terus baca lagi. Wala wala yusi'a dhannahu bi ahadin min ikhwanihil mu'minin. Wala yusi'a ya masih atau kepada sebelumnya. Apa? Wala yusi'a Dan tidak berburuk sangka seseorang dari saudaranya yang satu iman. Wala yusi'a dan tidak berburuk sangka seseorang dari saudaranya kepada saudaranya dari orang-orang beriman. Nih ya, saya pernah ada pengalaman salah seorang profesor ya, usianya sudah 84 tahun tapi masih aktif mengajar. Suatu ketika beliau ditanya, Prof, apa yang menyebabkan usia Prof masih panjang dan masih sehat? Kata beliau menjalankan 3 hal. Usianya panjang, masih sehat. Beliau punya 3 pola ya. Pola pikir, pola waktu, pola hidup ya. Ketiga, pola makan. 1, pola makan. Kenapa beliau panjang umur? Pola makan. Beliau itu pola makannya katanya ya sering puasa sunnah. Selain puasa Ramadan. Dalam sebuah penelitian katanya rumah sakit itu penuh justru ketika setelah Lebaran. Setelah Lebaran rumah sakit penuh kolesterol. Maka agama menganjurkan untuk puasa Jadi itu secara medis menyehatkan juga. Orang yang puasa Syawal itu berpotensi sehat, terhindar dari penyakit. Dan beliau rutin itu Syawalan 6 hari setelah Ramadan. Karena biasanya orang setelah Lebaran itu jadi lebaran kan gitu ya. Setelah Lebaran jadi karena banyak makan konsumsi
daging gitu ya. kambing. Itu kagak. Itu jadi pola makan beliau sering puasa Senin Kamis atau puasa sunnah itu. Satu. Kedua, pola hidup, pola waktu. Katanya beliau itu sering bangun subuh jam 3. Jam 3 bangun subuh, mandi, tahajud, baca Quran, nulis, dan sebagainya. Karyanya banyak, ada 60-an. Dan itu beliau tulis ketika waktu subuh, waktu malam. Makanya kalau teman-teman baca biografi orang-orang besar, itu tidak ada yang melewatkan waktu subuh. Pasti bangun subuh, bangun malam. Pak Presihab tahu, seorang mufasir Indonesia, itu beliau kapan nulisnya itu? Kan sibuk malam itu jam 4, jam 3. Profesor Azumardi Azra, mantan rektor UIN Jakarta gitu ya. Sejarawan yang kemarin meninggal beberapa tahun yang lalu. Itu kan beliau orang sibuk gitu, isi seminar kemana-mana. Itu ada waktu nulis kapan? Subuh. Jadi waktu subuh itu secara medis menyehatkan. Ya, jadi di sini makanya saya di sini untuk apa ya? Untuk menghidupkan waktu subuh itu jam 4. Nanti bagus tadi sudah ada yang nyetel taklim ya. Jadi usahakan teman-teman ya. Dan inilah yang membedakan kosan biasa dengan pesantren, dengan markaz. Kalau kosan biasa itu waktu subuhnya tidak hidup itu, walaupun ada yang menghidupkan subuh tapi di kamar masing-masing ya. Nah, kalau kita di sini jamaah ini mohon dipertahankan. Itu bagus sudah ada yang ya. Jadi waktu subuh beliau sering mandi jam 3 itu mandi, sholat tahajud dan lain sebagainya, membaca, menulis. Itu yang membuat beliau sehat. Dan yang ketiga, pola pikir. Apa pola pikirnya? Beliau teh nggak pernah suuzon, la yusi uzon, tidak su. Itu ada orang itu yang suuzon itu, apa dipikirin, masa depan dipikirin, nanti gimana ya, masa lalu dipikirin. Nah itu teh bikin pendek umur itu. Ya mau UTS dipikirin, ya, bikin stres. Jadi orang yang awet muda itu diantaranya itu kan ada seorang baduy itu pernah ditanya, dia hidup usia 100 tahun lebih ya. Katanya, apa yang menyebabkanmu hidup sampai 100 tahun? Apa kata baduy tersebut? Taraktul hasada fabaqiyal jasad. Saya meninggalkan iri dengki, fabaqiyal jasad, maka tubuhku kekal. Kata orang Baduy, meninggalkan hasud, meninggalkan buruk sangka, dengki itu bisa memanjangkan. Nah orang-orang yang pendek umurnya itu, ya salah satu faktornya itu ya ini hasil riset ya, beliau itu hasil riset juga itu. Itu karena apa? Makan gak terkontrol pola makannya, apa aja dimakan. Orang bangun subuh, maksudnya sering melewatkan waktu malam. Pola hidupnya nggak teratur, tidur jam 2, bangun jam 9 ya. Kemudian pola pikirnya sering memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Kata Rumi itu apa? Di antara ilmu itu adalah mengetahui sesuatu yang tidak harus diketahui. Kan kecenderungan kita tuh ingin tahu sesuatu yang sebetulnya tidak harus kita ketahui. Kepo, itu kepo teh juga bisa menyebabkan. Kepo keadaan seseorang. Aduh, Ya, kunci ya. kepo. Nah, maka orang yang merdeka, yang sehat lahir batin itu yang nggak kepo. Jadi fokus pada tujuan. Nah, di sini wala yusi azon bi ahadin, tidak suuzon dengan seseorang min ikhwanihil mukminin, dari kalangan orang beriman. Saya kalau mau suuzon misalkan saya bangunin subuh, dia nggak bangun ya, malah dikunci kamarnya. Ada yang begitu. Kalau saya mau suuzon, wah ini melunjak. Tapi saya nggak begitu. Mungkin dia malamnya habis capek, lelah, gitu ya. Bisa Quran. Terus mau kuliah, saya mikir gitu aja ya. Jadi tidak husnudon lah. Nah itu kalau mau suuzon kan mudah aja itu.
Tapi katanya dalam sebuah penelitian riset yang lebih mudah suudzon itu perempuan ketimbang laki-laki. Astagfirullah. Yang udah berburuk sangka ya, itu dalam sebuah riset katanya ada. Riset. Laki-laki itu cenderung Overlead. nah, tapi mudah-mudahan riset itu keliru ya bagi perempuan. Oke, itu ya, jadi tidak suudzon. Kemudian wala, ya baca lagi. Wala yabhasa Wala yabhasa. wala yufattisha Mm-mm. wa yufattisha an auratil muslimina wa ma'ayibahu. Oke. Wala yabhasa, tidak Mencari-cari. mencari, wa yufattisha Memeriksa apa? dari Ngorek-ngorek ya, kesalahan mencari ngorek-ngorek an auratil muslimin, terhadap aib-aib kesalahan muslimin wa ma'aibihim dan aib-aib. Itu ada orang tuh yang suka ngorek-ngorek itu tuh yang biasanya tuh yang berita gosip itu ya. Terjasus. Itu berita artis dikorek-korek gitu ya. Hah? Itu ada itu. Sampai artis itu ada artis ya yang jalan biasanya pegangan tangan ke pegangan tangan dikorek itu ada apa katanya? Ada artis ya, saya nggak sebutkan, nggak boleh ya. Itu ada. Aib ya. Aib. Ada artis yang apa namanya yang tidak memasang foto suaminya, pasangan. Dan itu dikorek-korek itu sama Jijik. jadi hot news kan gitu ya. Ya acara-acara seperti apa silet apa gitu ya. Sampai turut. Itu kan sebetulnya mengorek-ngorek aib gitu. Artisnya kan dikorek-korek itu kan sebetulnya cari itu jadi bahan teks. jadi bahannya. Wayastakshifa, terus baca perempuan. Wayastakshifa. Yaktas itu apa? Menyikap. Menyikap masa taruhu yang sudah ditutup. Wala yazkuru afahu bima yakrahu fi ghaibatihi. Dan jangan menyebut pada saudaranya bima yakrahu yang tidak disukai saudaranya fi ghaibatihi dalam keadaan dia tidak ghibah itu fi ghaibatihi. Nah si A teh begini itu kalau ada si A dia nggak suka dengan itu, nah itu kan itu yang tidak boleh Kalau mau di depannya. ngomong di depannya, tapi berdua juga langsung ya. Tidak di depan umum. Fa inna dzalika kullahu mimma nahallahu anhu. Karena semua itu yang dilarang oleh Allah. Nah, di sini ada kata naha an. Nahallahu an. Kalau amaro memerintah dengan bi, kalau naha dengan ingat ya. Nahallahu an apa itu? Anis sukhriyah ya. Nahallahul muslimina an sukhriyah. Nah sekarang satu lagi usulnya, kalau tadi amarobi, sekarang naha an. Amarobi naha an. Sekarang buat contoh naha an. Ya. Ya waktu bentar. Naha ni abi antar kisolat. Sudah menunggu ini kau. Nah, Bapak melarang saya untuk meninggalkan sholat. Bagus. Yang lain ya. Jadi selain belajar uslub, kita juga belajar nahwu, kemudian belajar apa lagi? Terjemah, belajar apa lagi? Romance. Moralitas ya. Teks ini kan bagus juga isinya. Nice.